Haleluya. Pada tahun 1990, setelah pernyataan Baal yang menyatakan bahwa ada keselamatan di luar iman Yesus, pada tahun 1991, Sidang Raya ke-7 Dewan Gereja-Gereja Sedunia WCC diadakan di kota Canberra, Australia. Kebaktian Sidang Raya ke-7 WCC benar-benar sinkretisme, campuran agama. Dan di akhir kebaktian dimunculkan pada skrin satu gambaran all-seeing eye, mata ilahi, yang merupakan simbol Freemason. Pendeta Joyonggi yang dipengaruhi oleh WCC menyatakan bahwa ada keselamatan jiwa dalam agama Buddha. Indigenous members of the First Nations of Canada presented a traditional totem to the Sixth Assembly in Vancouver, and diverse cultures of Canada made a strong impact on the ambiance and atmosphere. The Indigenous people of the host country were conspicuous by their hospitality and presence at the Assembly. The WCC had served as a monitor of the treaty process between Aborigines and the Australian government, and issued a report on that process at Canberra. The theme of the Assembly stressed the bond between nature and the work of the Holy Trinity. Come, Holy Spirit, renew the whole creation. The emphasis on cultures in this Christian assembly raised questions regarding syncretism, or inappropriately mixing the gospel with paganism. Similar comments arose in connection with a presentation by Korean professor Chung Hyun Kyung, who combined poetry, song, and dance, drawing on Aboriginal culture and Korean shamanism. Responses to her contribution prompted debate about Christian tradition and the cultures in which churches live. Complaints of syncretism by Orthodox churches were one element that led to further discussions at the next assembly and to the work, report, and recommendations of the Special Commission on Orthodox Participation in the WCC. 불교는 불교의 구원의 메시지, 기독교는 기독교의 메시지가 있습니다. 그 한계를 불교도 뛰어넘을 수 없고 기독교도 뛰어넘을 수 없으니까 그 차별성대로 인정을 하고 대화를 하자는 것입니다. Pada tahun 1961, Sidang Raya ketiga WCC diadakan di kota New Delhi, India. Sementara Sidang Raya ketiga WCC berlangsung, delegasi Gereja Ortodoks Rusia diterima dan menjadi anggota resmi WCC. Bagian besar delegasi Sidang Raya ketiga dari Gereja Ortodoks Rusia adalah anggota Badan Intelijen Uni Soviet KGB yang diutus oleh Joseph Stalin, tokoh komunis. Sejak waktu itu, WCC lebih mementingkan perihal manusia daripada perihal Tuhan, karena WCC dipengaruhi oleh komunisme. Sidang Raya kelima WCC menyatakan bahwa homoseksualitas bukan dosa. Sidang Raya ke-9 WCC menyatakan bahwa lesbian, gay, boleh ditabiskan sebagai pendeta. Sejak waktu itu, gereja-gereja barat mati rohani dengan banyak gay menjadi pendeta-pendeta. PBB juga mendukung sepenuhnya LGBT, dan PBB tidak mau memberi bantuan kepada negara-negara yang tidak mendukung paham homoseksualitas. Paus, pemimpin Roma Katolik, bukan hanya berusaha menyatukan semua agama di bawah Roma Katolik, tetapi juga mendukung homoseksualitas LGBT. Justice. Now, new revelations coming from the Pope.
It all started by this guy, Juan Carlos Cruz. He was the main whistleblower in Chile's clerical sex abuse and cover-up scandal. In an interview with the AP, he says he recently spoke with the Pope about his homosexuality. He says the Pope told him God made you like this and he loves you. I think him saying that to me was a validation of what he said once, who am I to judge? Mi ha buona volontà, ma chi sono io per giudicarla? Comments that make the LGBT community feel welcomed and loved in the Catholic Church. Allah telah menjadikan engkau sebagai gay dan Allah mengasihi engkau. Pernyataan Paus, pemimpin Roma Katolik. Akan tetapi, Alkitab bersaksi bahwa homoseksualitas adalah dosa. Orang-orang yang melakukan dosa homoseksualitas akan dilemparkan ke dalam neraka, menderita siksaan api yang kekal. Saya membaca Ulangan 23 ayat 17. Di antara anak-anak perempuan Israel, janganlah ada pelacur bakti. Dan di antara anak-anak lelaki Israel, janganlah ada semburit bakti. Kata semburit bakti dalam Authorized Version, a sodomite, seorang sodomi, gay. Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya telah menanggung siksaan api kekal dengan melakukan dosa homoseksualitas sebagai peringatan kepada semua orang, termasuk orang-orang yang hidup di akhir zaman. Saya membaca Yudas 7. Sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tidak wajar, telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar. Kata percabulan secara literal out-fornicated, yang berarti percabulan yang paling menjijikkan. Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya terjerumus dalam dosa seksual yang paling menjijikkan. Alkitab telah bernubuat bahwa di akhir zaman akan terjadi murtad dan maraknya dosa homoseksualitas seperti pada zaman Lot. Lukas 17 ayat 29 dan 30 dan Roma pasal 1 ayat 24 sampai dengan 28. Saya membaca Lukas 17 ayat 29 dan 30. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana Anak Manusia menyatakan dirinya. Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya melakukan dosa homoseksualitas dan telah menanggung siksaan api kekal, yaitu api neraka. Saya membaca Ulangan pasal 29 ayat 23. Seluruh tanahnya yang telah hangus oleh belerang dan garam, yang tidak ditaburi, tidak menumbuhkan apa-apa, dan tidak ada tumbuh-tumbuhan apapun yang timbul daripadanya, seperti pada waktu ditunggang balikannya Sodom, Gomora, Adma, dan Zeboim, yakni yang ditunggang balikan Tuhan dalam murka dan kepanasan amarahnya. Saya membaca Kitab Kejadian pasal 19 ayat 24. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora, berasal dari Tuhan dari langit. Api neraka, siksaan api yang kekal adalah api yang disertai belerang dan garam. Belerang membuat mudah terbakar. Kitab Wahyu pasal 14 ayat 9 sampai dengan 11 dan pasal 21 ayat 8. Garam, simbol pengawetan, membuat apinya langgeng. Ulangan 29 ayat 23
dan Markus 9 ayat 49. Saya membaca Injil Markus pasal 9 ayat 49. Karena setiap orang akan dikarami dengan api. Neraka adalah tempat bukan hanya roh jiwa saja, tetapi roh, jiwa, dan tubuh sama-sama dilemparkan. Matius 10 ayat 28 dan Injil Lukas 12 ayat 5. Setiap orang berdosa akan dilemparkan ke dalam lautan api belerang. Saya membaca kitab Wahyu 21 ayat 8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka dalam lautan api yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian kedua. Orang-orang sundal. Dalam New King James Version, sexually immoral, seksual tidak bermoral. Kita rindu masuk kota kudus, Yerusalem yang baru, melalui kebangkitan pertama, yaitu kebangkitan yang berbahagia dan kudus. Kitab Wahyu pasal 20 ayat 6 dan pasal 21 ayat 9 dan 10.